Sebuah nama, hayalan cerita di stasiun kereta. Rasanya perjumpaan kita begitu singkat. Ketika aku dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta, kereta yang kutumpangi melaju dalam pekatnya malam. Barisan pepohonan seperti berlari, berpacu dengan waktu. Aku duduk di sebelah laki-laki yang sebaya denganku. Wajahnya nampak pucat seperti tak berdarah. Dia sesekali menoleh ke arahku, seperti ingin berkata sesuatu. Akhirnya kepalanya terjatuh ke pundakku saat dia tertidur. Tiba-tiba hatiku berdebar karena kepala itu terasa dingin di pundakku. Kubiarkan saja kejadian itu untuk beberapa saat sampai dia tersadar dari tidurnya. "Maaf," begitu ujarnya pelan. Sepertinya dia begitu lelah dan lemah. Entah mengapa aku tak tahu. Tak lama kemudian, dia mengulurkan tangan sambil berkata, "Namaku Dimas, senang duduk di dekatmu." Aku menjawabnya, "Aku Naila, terima kasih." Dia bercerita dengan lirih tentang keadaannya yang sedang sakit. Dia berkata seperti putus asa, "Aku lelah dengan keadaan ini. Aku ingin mengakhirinya segera." Aku hanya membalasnya dengan senyuman nanar karena aku tak dapat berkata apa kepadanya. Kita baru saja kenal, tapi mengapa dia membawaku pada suasana yang membuatku salah tingkah? Aku merasa iba padanya, tapi aku tak dapat berbuat apa-apa. Dia bercerita tentang penyakitnya tanpa memberitahukan apa sakitnya. Dia juga bercerita jika kekasihnya telah meninggalkannya karena penyakitnya. Apakah penyakit dia sebenarnya? Mungkin sungguh parah penyakitnya, tanyaku dalam hati. Kereta pun terus berlari seakan ingin malam segera pergi. Aku tetap setia mendengarkan Dimas bercerita. Aku enggan memotongnya berbicara. Sesekali kuusap mataku yang sedikit berair karena sedih mendengar ceritanya. Tapi aku tetap tak bisa berkata-kata. Aku hanya terpaku menatap wajahnya yang kian lama, kian pucat kelihatannya. Tiba-tiba aku merasa dingin ketika tangannya mengenai tanganku. Mengapa setiap kita bersentuhan selalu ada rasa dingin menyelinap padaku? Aku merasa aneh sendiri. Malam kian larut dan kelam. Kereta tetap saja berlari dan aku masih setia mendengarkan cerita Dimas yang menyedihkan. Ceritanya terhenti ketika matanya kembali terpejam, terlelap bersama lajunya malam. Aku hanya menatap wajahnya dengan perasaan iba. Sepertinya laki-laki ini telah membuatku merasa aneh sendiri. Tapi mengapa? Aku pun tidak tahu. Ketika kereta berhenti di sebuah stasiun dan Dimas berpamitan padaku untuk turun,
Aku harus turun di sini. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Ini kartu namaku. Datanglah ke rumahku 3 hari dari sekarang. Jangan sampai tidak datang ya, Nay. Begitu Dimas pamitan padaku. Tanpa melihat kartu nama itu, aku langsung menyimpannya ke dalam tas kecilku. Aku melihat ke arah jendela dan melihatnya menghilang dari lajunya kereta. Hari hampir pagi ketika akhirnya aku sampai di stasiun tujuanku, kota kelahiranku tercinta, Purwakarta. Aku langsung pulang menuju rumah dan mengobati lelahku dengan hangatnya pertemuan dengan keluargaku. Hampir 1 tahun aku tidak pulang dari rantau tempatku bekerja. Keesokan harinya, saat aku mencari jam tangan yang biasa aku pakai, kartu nama itu terjatuh dari tas kecil yang sedang aku obrak-abrik isinya. Aku terkesiap. Tiba-tiba mengapa perasaanku merinding melihat kartu nama itu. Karena di sana jelas tertulis nama Dimas. Ya, Dimas yang ternyata satu kota denganku. Aneh, mengapa dia turun sebelum aku? Waktu saat itu, Dimas, sebenarnya ada apa denganmu? Aku bertanya-tanya sendiri. Karena begitu besar rasa penasaranku, besoknya aku pergi mencari alamat rumah Dimas. Aku masih ingat pesannya untuk datang ke rumahnya di waktu ini. Tanpa kesulitan, tak lama akhirnya aku menemukan rumah Dimas yang nampak ramai banyak orang, seperti ada acara pengajian. Hatiku kian penasaran. Ada apakah ini? Kuucapkan salam dan seorang ibu menyambutku. Siapa ya? Apakah Neng ini temannya Dimas? Aku dengan sigap menjawab. Betul, Bu. Dimasnya ada. Ibu itu nampak heran. Loh, ini kan tahlil 7 harinya Dimas meninggal. Neng tidak tahu. Seketika itu juga aku merasa lemas, seperti mau pingsan. Pandanganku kabur. Dan aku terbangun ketika aku sadar sudah berada di dalam rumah bersama ibu-ibu pengajian yang mengelilingiku. Aku diberi minum oleh ibunya Dimas. Dan setelah aku merasa tenang, beliau pun menceritakan kejadian sesungguhnya. Dimas adalah seorang lelaki muda yang putus asa dengan penyakitnya. Kanker otak telah merenggut kebahagiaannya, sehingga dia tak berharap lagi hidup berlama-lama. Ketika hari itu Dimas diputuskan oleh kekasihnya, Dimas pulang dari Yogyakarta, tempat dia kuliah dulu, dengan naik kereta malam. Saat dalam perjalanan, Dimas sudah kehilangan kendali pikirannya. Dimas hanya berpikir bahwa semuanya harus berakhir. Dia mengambil keputusan untuk terjun dari pintu kereta yang sedang melaju kencang. Disitulah jasad Dimas ditemukan, tak jauh dari stasiun tempat ia turun ketika kemarin itu bertemu denganku dalam satu kereta, dan dia berpamitan padaku. Lalu kartu nama itu, mengapa bisa ada padaku?
Aku tak habis pikir mengapa ini terjadi padaku. Aku harus mengenal sebuah nama yang nama itu sudah tertulis di batu nisan yang kaku. Aku merasa kecewa dengan pertemuan yang entah itu benar atau tidak adanya. Aku hanya kecewa mengapa Dimas harus berputus asa dengan keadaannya. Tak seharusnya dia bersikap seperti itu. Karena semua manusia pasti akan mati. Tapi kita masih mempunyai Sang Pemilik untuk kita berserah diri dalam doa. Seandainya saja Dimas dekat dengan Sang Pemilik, mungkin cerita akan lain adanya. Karena Sang Pemilik yang Maha Kuasa atas segalanya. Sebuah nama telah membuatku sadar jika hidup di dunia ini hanya sebentar saja dan itu akan berakhir. Tapi kita akan hidup di keabadian sesuai dengan amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Apapun adanya, terima kasih Dimas, kau sudah menemuiku. Walaupun itu hanya dalam hayalan ceritaku saja. Sebuah nama, cerita hayalan ketika aku melamun di stasiun kereta. Cerita ini ditulis dan dibacakan oleh Putri Kinasih.